Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Matul Husna, NIM 2518003 dari kelas PTIK 6A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video tutorial membuat skema topologi jaringan dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah jaringan nirkabel. Dan untuk video tutorialnya silakan dilihat. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah tutorial untuk membuat skema topologi jaringan pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, yang pertama itu kita harus membuka terlebih dahulu aplikasi Cisco Packet Tracer-nya dengan cara double klik atau klik kanan, kemudian pilih open. Kita pilih open gitu ya. Di sini sudah saya buka. Nah, inilah tampilan dari Cisco Packet Tracer-nya. Nah, kita langsung saja. Yang pertama itu kita membutuhkan sebuah server. Ini server berada pada end device. Servernya itu ada yang ketiga. Kita klik, kemudian kita letakkan di posisi tengah. Kemudian kita membutuhkan satu buah switch. Switch ini kita pilih, letakkan di tengah. Kemudian selanjutnya kita membutuhkan dua buah access point. Access point itu terletak di wireless device. Kita pilih 1, 2. Nah, untuk menghubungkan switch ke server dan access point itu kita menggunakan kabel strike. Kabel ini pada bagian connection, kemudian kita cari yang strike. Strike itu yang ketiga, yang ini. Kemudian kita pilih, kita letakkan ke server. Kemudian kita pilih fast ethernet, kemudian kita arahkan ke switch, kita pilih fast ethernetnya. Ini boleh terserah teman-teman mau menggunakan yang mana, mau menggunakan 24, menggunakan 2, terserah. Intinya di sini untuk switch ini dia tidak boleh ke lubang yang sama. Logikanya aja memang seperti itu kan, kita tidak bisa menghubungkan dua buah kabel ke satu tempat yang sama. Jadi jika kita sudah menggunakan satu pada server, berarti untuk access point itu gunakan selain dari fast ethernet 1, seperti itu. Nah, di sini kita gunakan yang satu saja biar berurutan. Kemudian untuk access point juga sama, kita klik di sini, pilih port 0, kemudian arahkan ke switch dan pilih fast ethernet 2 karena satu tadi sudah digunakan oleh server. Begitu juga untuk access point yang ini, pilih port 0, arahkan ke switch, pilih fast ethernet 3. Nah, selanjutnya itu kita membutuhkan untuk satu access point, kita membutuhkan 3 buah laptop. Ini dia laptop 1, 2, 3. Nah, untuk access point yang sebelah kanan juga sama, 1, 2, 3. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita mengatur IP address pada server dengan cara klik server, kemudian pilih desktop, pilih IP configuration, kemudian pada IP addressnya kita isikan alamat IP untuk server. Nah, untuk IP ini boleh terserah kita. Kalau saya itu menggunakan 192.168.100.100. Kemudian untuk subnet masknya itu biasanya otomatis ini 255, 255, 255 dan titik 0. Kemudian kita silang bagian IP configuration ini. Selanjutnya kita masuk ke pengaturan DHCP dengan cara klik config, kemudian pilih DHCP. Ini yang sebelah kiri, DHCP. Nah, selanjutnya untuk pengaturan DHCP ini kita pastikan dia dalam keadaan on. Kemudian untuk nama tidak perlu diganti. Untuk default gateway itu harus kita samakan dengan IP address server tadi yang sudah kita atur, yang ini harus kita samakan dengan ini. Jadi ini kita copy saja, kita copy, kemudian kita pilih lagi DHCP untuk default gateway-nya ya teman-teman. Jadi ini kita paste di sini. Dan untuk DNS servernya itu juga boleh menggunakan alamat IP address tadi. Nah, sudah untuk default gateway sama DNS server. Selanjutnya untuk start IP address ini
kita menginginkan untuk IP address komputer atau laptopnya itu mulai dari berapa, itu terserah kita. Jadi di sini saya menginginkan mulainya dari 105 atau 192.168.100.105. Itu untuk start IP address-nya. Untuk subnet mask-nya ini tidak perlu diganti, dan ini juga tidak perlu diganti. Jika sudah, kita klik save, maka dia akan muncul di sini. Berapa DNS servernya, berapa gateway-nya, berapa start IP address-nya, dia akan muncul di bagian ini. Nah, itu untuk pengaturan DHCP pada server. Selanjutnya kita masuk ke pengaturan IP address pada laptop. Pada laptop ini kita tidak mengatur secara statik atau manual, tetapi secara DHCP dari server yang seperti yang sudah kita atur tadi. Sebelumnya kita sini kan menggunakan dua buah access point. Nah, untuk SSID atau nama dari access point ini dia itu sama semuanya, meskipun kita menggunakan 10-100 access point, itu nama SSID-nya sama. Jadi kita harus ganti untuk membedakan mana access point yang terletak di sebelah kiri dan mana SSID access point yang terletak sebelah kanan. Untuk ganti nama itu dengan cara klik access point, kemudian pilih config, kemudian kita pilih port 1. Nah, di sini ada SSID, itu kan default. Nah, seperti yang sudah dibilang tadi, itu namanya semuanya sama, itu sama-sama default. Jadi kita ganti saja ini dengan terserah. Di sini saya ganti dengan nama saja, Lina 1. Jika sudah, kita silang. Sama juga untuk access point 1, biar serasi itu kita ganti juga, pilih SSID, di sini pilih Lina 2. Tadi kan untuk access point yang pertama itu Lina 1, yang ini Lina 2, kemudian kita silang. Nah, setelah ini baru kita masuk ke pengaturan IP address pada laptop secara DHCP. Di sini kan belum ada IP address-nya, teman-teman. Jadi kita klik laptop. Pada tampilan ini kita harus mengganti yang kotak ini LAN card-nya dengan wireless adapter dengan cara matikan tombol power. Ini kita tahan, tarik ke bawah, dan yang wireless adapter ini kita tarik ke sini, kemudian kita nyalakan laptopnya. Selanjutnya kita pilih desktop, kemudian pilih PC wireless, kemudian pilih connect. Kita tunggu di sini SSID dari access point tadi. Nah, ini dia. Yang untuk sebelah kiri tadi itu Lina 1, yang Lina 2 ini untuk access point yang sebelah kanan. Jadi kita gunakan Lina 1 karena kita menginginkan untuk ke access point yang pertama. Ini kita pilih dan kita klik connect. Nah, sebelum kita klik connect, kita dapat membedakan bahwasanya di sini untuk gambar adapternya itu masih belum berwarna atau masih putih. Jika kita klik connect, dia akan berubah menjadi berwarna ungu. Itu maksudnya adalah menandakan bahwa laptop kita ini sudah terhubung secara wireless ke access point. Nah, yang bagian ini cukup kita silang. Kemudian untuk menentukan atau melihat IP address dari laptop ini, tinggal kita pilih IP configuration. Di sini dia sudah otomatis DHCP berdasarkan IP address yang sudah kita atur pada server. Nah, yang mana itu tadi kita mengatur untuk default gateway-nya itu 192.168.100.100, dan untuk start IP address tadi kita memulai dari 192.168.100.105. Berarti ini sudah pas, sudah sesuai dengan yang kita atur tadi. Ini berhasil berarti ya, teman-teman. Nah, ini kita silang. Lakukan hal di sini, dapat kita lihat kan teman-teman, dia sudah terhubung secara wireless. Ini maksudnya tanpa kabel ya teman-teman, dia sudah terhubung tapi tidak ada kabelnya begitu. Nah, begitu juga untuk laptop 1 dan laptop 2 harus kita hubungkan ke access point 1 atau SSID-nya Lina 1 tadi. Ini tinggal kita buka, kita matikan tombol power, ini diganti, nyalakan, pilih desktop, pilih PC wireless, pilih connect, kita tunggu SSID untuk access point 1, ini Lina 1, pilih connect,
kemudian kita silang. Untuk melihat IP address-nya pilih IP konfigurasi. Nah, di sini juga sudah diberi alamat IP address-nya 192.168.100.106 karena tadi mulainya 105, untuk laptop kedua 106, laptop ketiga 107, dan begitu seterusnya secara berurut. Jadi ini boleh kita silang. Untuk laptop ini juga sama, matikan, kita ganti, kita nyalakan lagi, pilih desktop, pilih PC wireless, pilih connect, kemudian kita tunggu SSID nya, ini Lina 1, kemudian klik connect. Nah, di sini dia sudah berubah warnanya, berarti sudah terhubung. Untuk IP address-nya kita pilih IP configuration. Nah, di sini juga sudah diberi alamat IP address-nya itu 192.168.100.107. Berarti sudah berhasil, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk access point yang di sebelah kanan juga begitu. Kita menghubungkan laptop ini secara wireless atau tanpa kabel. Caranya itu sama. Pilih laptop. Kemudian di sini kita ganti LAN card-nya. Matikan tombol power terlebih dahulu, tahan, tarik ke kotak yang di bawah. Yang wireless adapter ini ditarik ke kotak ini, kemudian kita nyalakan tombol power. Selanjutnya kita pilih desktop, pilih PC wireless, pilih connect, kemudian kita tunggu SSID dari access point yang sebelah kanan, yaitu Lina 2. Kita pilih ini, kemudian kita klik connect. Di sini dia sudah berubah warna, berarti sudah terhubung. Nah, untuk melihat IP address-nya kita pilih IP configuration. Nah, di sini juga sudah secara otomatis secara DHCP diberikan IP address-nya 192.168.100.108. Berarti ini sudah berhasil. Kita silang. Nah, lakukan juga untuk laptop ini, untuk kedua laptop yang lainnya. Itu caranya sama. Kita matikan tombol power, LAN card-nya kita tarik ke bawah, adapternya kita bawa ke atas, kemudian kita nyalakan, kita pilih desktop, pilih PC wireless, pilih connect, tunggu SSID access point-nya muncul, kita pilih Lina 2, kita pilih connect. Untuk IP address-nya kita pilih IP konfigurasi. Nah, di sini sudah otomatis DHCP dengan alamat IP 192.168.100.109. Ini kita close untuk laptop terakhir. Sama, matikan tombol power, tarik LAN card-nya ke bawah, kemudian tarik adapter wireless adapternya ke atas, kemudian kita nyalakan, pilih desktop, ambil PC wireless, pilih connect, kemudian tunggu SSID dari access point-nya, itu yang Lina 2 tadi, kemudian kita klik connect. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian untuk IP address-nya ini secara DHCP dengan alamat IP 192.168.100.110. Berarti ini sudah pas. Di sini dapat kita lihat dia sudah saling terhubung antara laptop 0, 1, 2 ke access point 0, kemudian laptop 3, 4, 5 ke access point 1. Ini masing-masing sudah memiliki IP address. Nah, selanjutnya itu adalah kita masuk ke pengaturan DNS. Kita menginginkan nanti ketika kita buka pada laptop ini, web browsernya itu dengan alamat itu terserah kita ya. Kita langsung saja mungkin ke langkahnya biar memudahkan. Yang pertama itu kita klik server, kemudian kita pilih DNS nih, DNS. Nah, di sini statusnya harus on. Kemudian untuk nama ini terserah kita. Nah, pada kesempatan ini saya menggunakan untuk namanya itu adalah PTIKIAIN Bukit Tinggi.ac.id. Nah, untuk nama ini gunanya adalah sebagai URL yang kita ketikkan pada web browser gitu. Nah, untuk addressnya itu sama dengan IP address pada server tadi, yaitu ini. Boleh kita copy,
dia sama, kita harus samakan. Kemudian tadi DNS, ini namanya hilang, kita tulis lagi ketika IAIN bukittinggi.ac.id. Nah, untuk addressnya itu kita pastikan. Nah, untuk address ini harus menggunakan IP address pada servernya. Jika sudah kita setting nama, kita masukkan addressnya, kemudian kita klik add. Nah, ini dia ya teman-teman. Kita boleh uji dari salah satu laptop ini, kita pilih laptop ini, kemudian kita ambil desktop, kemudian pilih web browser. Nah, di sini pada bagian URL ini kita cobakan ketik ppik.iain bukittinggi.ac.id, kemudian kita pilih go. Nah, ini untuk tampilan secara default dari sistem. Nah, kita bisa merubah tampilan ini untuk terserah kita mau menampilkan apa, boleh untuk nama, biodata, atau apapun. Nah, untuk kesempatan ini saya menginginkan untuk pada bagian Cisco Packet Tracer-nya ini itu nanti ada biodataku, kemudian di sini nanti ada nama, ada NIM, ada kelas. Caranya itu adalah kita silang ini terlebih dahulu, kemudian kita kembali kepada server. Kita klik server, kemudian di sini di config. Ya, di config ini kita pilih pengaturannya itu untuk HTTP, untuk mengubah sintak yang tadi supaya yang tampil itu nanti adalah memunculkan nama, NIM, dan kelas. Kita klik di HCP. Nah, ini dia tadi kan yang tampil. Nah, di sini boleh kita ganti tadi Cisco Packet Tracer ini saya ganti dengan biodataku. Teman-teman boleh menggunakan yang lain, mau menampilkan apa itu terserah. Nah, yang bagian ini kita hapus saja, tetapi yang HTML-nya jangan dihapus. Nah, seperti ini. Nah, yang untuk welcome to Cisco ini kita ganti. Tadi saya menginginkan untuk menampilkan nama Nina Matul Husna, kemudian kita juga ingin menampilkan NIM 2518003, kemudian yang terakhir adalah kelas. Nah, ini salah, tunggu, maaf teman-teman. HR tutup kelas T36A. Nah, ini kalau saya cukup seperti ini. Kemudian ini kita silang saja untuk mengujinya apakah sintak kita ini berhasil memunculkan nama NIM kelas ini. Kita uji lagi pada laptop ini. Kita pilih web browser, kemudian kita ketikkan ppik.iain bukittinggi.ac.id, kemudian kita klik go. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Di sini ada biodataku, ada nama, Nina Husna, NIM, dan kelas. Berarti ini sudah berhasil untuk pengaturan DNS dan mengganti sintak pada HTML-nya. Nah, selanjutnya tadi kita lupa, di sini kan sudah terlihat untuk laptop ini dia sudah terhubung secara wireless atau secara nirkabel. Bagaimana caranya kita menguji apakah dia betul-betul sudah terhubung atau belum? Nah, caranya itu kita ping. Kita harus mengetahui terlebih dahulu kita mau ping ke laptop yang mana. Misalkan pada laptop 3 di access point 1. Kita lihat terlebih dahulu untuk IP addressnya itu 192.168.100.108. Nah, kita uji misalkan dari laptop 2. Di sini kita klik, kita pilih desktop, kemudian kita pilih command prompt.
Nah, untuk mengetahui IP address yang ada pada laptop ini, itu caranya adalah IP config. Kita tulis seperti ini, kemudian kita enter. Nah, ini dia. Untuk IP address-nya itu 192.168.100.107. Nah, selanjutnya itu adalah untuk membuktikan apakah dia saling terkoneksi itu dengan cara perintah ping ke alamat IP address komputer yang lain atau laptop yang lain. Tadi kita menggunakan laptop 3, itu IP address-nya kalau tidak salah tadi IP address-nya adalah 192.168.100.108. Ini kita buka lagi, berarti ping ke 192.168.100.108. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal enter. Nah, di sini terlihatnya teman-teman bahwasanya dia sudah replay from. Berarti kalau kita menggunakan jika sudah muncul replay from, berarti itu menandakan bahwa dia sudah saling terhubung, sudah terkoneksi dalam jaringan yang sama. Nah, mungkin cuma itu tutorial yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Nah, sekian teman-teman video tutorial yang dapat saya jelaskan. Semoga bisa teman-teman pahami dan semoga bermanfaat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.